Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Rusia kembali membombardir kota Zaporizhia, Ukraina pada Minggu 10 Agustus 2025. Akibatnya 12 warga sipil dilaporkan terluka dalam serangan tersebut dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Rusia melakukan serangan udara di wilayah konflik Ukraina. Menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, serangan tersebut menghantam beberapa lokasi penting di kota Zaporizhia. Sebanyak 12 orang dilaporkan terluka, termasuk satu korban yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan. 70% struktur bangunan mulai dari terminal, pemukiman, apotik, hingga pusat perbelanjaan dilaporkan rusak berat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan ini dan menegaskan perlu penekanan internasional untuk menghentikan konflik. Zelensky mendorong negara-negara dunia, terutama Amerika Serikat dan Eropa, untuk memperkuat sanksi dan tekanan terhadap Rusia. Zaporizhia menjadi salah satu garis terdepan konflik sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan bahwa negaranya harus menyerahkan sejumlah wilayah demi mengakhiri perang dengan Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan beberapa saat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang untuk membahas penyelesaian perang di Ukraina. Kepala Negara Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak wacana tukar wilayah dengan Rusia untuk mengakhiri perang. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas kemungkinan kesepakatan damai yang melibatkan pertukaran wilayah. Zelensky menegaskan, Ukraina tidak akan memberikan hadiah apapun kepada Rusia atas apa yang telah dilakukan, dan rakyat Ukraina tidak akan menyerahkan tanahnya kepada penjajah. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир. Які люди будуть... Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Turki, pemirsa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sindirki di Turki Barat pada Minggu 10 Agustus 2025 pukul 19.53 waktu setempat. Getaran kuat tersebut terasa di beberapa kota di Turki bagian barat termasuk Istanbul dan kawasan wisata Izmir. Sebanyak 29 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Gempa hebat terjadi di negara Turki berkekuatan magnitudo 6,1 menyebabkan 16 bangunan ambruk di Sindirgi hingga memakan korban jiwa. Menurut Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya, satu orang meninggal dunia setelah dievakuasi dari puing-puing bangunan yang ambruk. Korban tersebut sempat terkubur sebelum akhirnya berhasil dikeluarkan oleh tim penyelamat. Wali Kota Sarkansak menyampaikan bahwa 4 orang berhasil diselamatkan dari gedung yang runtuh dan usaha penyelamatan 2 orang lainnya masih terus berlangsung. Total 319 petugas penyelamat telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Selain gempa utama, telah terjadi sekitar 20 gempa susulan dengan kekuatan berkisar antara magnitudo 3,5 hingga 4,6 yang terus dimonitor oleh otoritas setempat. Natania Asria, Sinpo TV, melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Jakarta. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dan perkenalan delegasi. Kunjungan ini juga membahas komitmen penyelesaian SEPA dalam 6 bulan ke depan.
Presiden Republik Peru Dina Boluarte tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara resmi yang diawali dengan jabat tangan dan perbincangan hangat. Prabowo tampak mengenakan jas didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta perkenalan delegasi masing-masing. Boluarte tiba di Indonesia sehari sebelumnya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Kedatangannya juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan perundingan CEFA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam 6 bulan ke depan. Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengenang penerimaan penghargaan tertinggi dari Presiden Peru Dina Boluarte yang diberikan pada tahun 2024. Prabowo pun memberikan penghargaan serupa kepada Presiden Peru Dina Boluarte dan penandatangani sejumlah kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto mengenang momen ketika dirinya menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, Grand Cross of the Order of the Sun of Peru. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Peru Dina Boluarte pada 14 November 2024. Kenangan itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers usai pertemuannya dengan Dina di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti hubungan diplomatik Indonesia dan Peru yang telah terjalin sejak tahun 1975. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Dina dalam mempererat kerjasama bilateral, Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipura, tanda kehormatan tertinggi dari Indonesia kepada Presiden Peru. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Pertemuan kedua kepala negara juga menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Pemerintah Indonesia dan Peru menandatangani kerjasama di berbagai bidang seperti pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal, ketahanan pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin pertemuan bersejarah di Gedung Putih Jumat 8 Agustus 2025 yang mempertemukan pemimpin Armenia dan Azerbaijan. Agenda utama pertemuan ini adalah mengakhiri konflik yang berlangsung hampir 4 dekade dan membuka koridor transportasi strategis di kawasan Kaukasus Selatan. Pertemuan di Gedung Putih menghasilkan kesepakatan penting antara Armenia dan Azerbaijan. Kedua negara di kawasan Kaukasus Selatan itu menandatangani perjanjian yang akan membuka kembali jalur transportasi utama penghubung Azerbaijan dan wilayah otonom Nakhchivan. Kedua negara sepakat membentuk koridor transit besar yang akan dinamai Trump Route for International Peace and Prosperity atau Rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional. Koridor tersebut menghubungkan Azerbaijan dengan wilayah otonom Nakhchivan yang terpisah 32 km dari wilayah Armenia. Today's great achievement is yet another testimony to your global leadership and your legacy as a statesman and a peacemaker on the world stage.
Tuntutan pembukaan jalur ini sebelumnya menjadi hambatan dalam perundingan damai dan menjadi pukulan geopolitik bagi Rusia yang selama ini hampir 40 tahun memposisikan diri sebagai mediator untuk memperluas pengaruh di Kaukasus Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Israel, pemirsa, ratusan ribu warga Israel turun ke jalan di sejumlah kota termasuk Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pembebasan sandera yang masih ditahan. Mereka juga menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer atas jalur Gaza yang dinilai akan memperburuk perang. Ratusan ribu pengunjuk rasa memadati jalanan di Israel, termasuk di Tel Aviv dan Yerusalem, untuk menuntut pembebasan sandera yang masih ditahan, serta menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperluas kendali militer atas jalur Gaza yang memperburuk perang. Di Tel Aviv, diperkirakan sekitar 100.000 orang melakukan aksi Long March untuk menuntut penghentian segera kampanye militer di Gaza, serta rencana eskalasi konflik. Sementara di Yerusalem, para demonstran bergerak menuju kediaman Netanyahu untuk menyatakan penolakan terhadap keputusan baru yang telah disetujui melalui voting kabinet keamanan pekan lalu. Aksi protes terus berlangsung meski sejumlah sekutu internasional telah menyatakan penentangan terhadap operasi tersebut. Para pengkritik rencana Netanyahu termasuk keluarga dan teman para sandera menilai keputusan itu semakin mempertaruhkan keselamatan orang yang mereka cintai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada bulan September mendatang. Keputusan itu diambil setelah perolehan komitmen dari otoritas Palestina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmen untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan kabinet. Ia mengatakan pengakuan resmi akan dilaksanakan pada sidang umum PBB bulan September 2025 mendatang, dengan syarat adanya komitmen dari Palestina untuk membentuk pemerintahan tanpa peran Hamas, melakukan demilitarisasi di Gaza, dan menggelar pemilu. Albanese mengungkapkan bahwa solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah serta mengakhiri konflik dan kesengsaraan di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Australia is making this statement today following our Cabinet meeting as part of a coordinated global effort building momentum for a two-state solution. Over the past fortnight, I have discussed this with Prime Minister Starmer, President Macron, Prime Minister Luxon and Prime Minister Ishaba, as well as Prime Minister Netanyahu last Thursday and President Abbas last Tuesday. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. Anthony juga mengutuk penyekatan bantuan Israel yang menghalangi akses makanan dan air untuk warga sipil Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza pada Senin lalu. 2 diantaranya dari jaringan Al Jazeera.
5 jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa di Kita Gaza pada Senin lalu. 2 diantaranya adalah Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia dari jaringan Al Jazeera. Rekaman video menunjukkan sebuah tenda dilalap api dengan beberapa jenazah tergeletak di tanah. Salah seorang jurnalis terdengar berteriak, Mohamed Kreikia sudah meninggal. Sementara warga terlihat mengusung jenazah Anas Al-Sharif sambil melantunkan takbir dan menyebut Anas sebagai orang yang dicintai Allah. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang 5 jurnalis melalui serangan langsung ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa. Al Jazeera dalam pernyataannya mengonfirmasi kematian Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Moamin Aliwa. Militer Israel mengaku menjadikan Anas Al-Sharif sebagai sasaran dengan menuduhnya memimpin sel Hamas, serta menyimpan bukti dugaan keterlibatannya dalam aktivitas teror, termasuk mempromosikan serangan roket ke warga sipil Israel. Namun Al-Sharif sebelumnya membantah tuduhan tersebut melalui akunnya di platform X. Ia menegaskan tidak terkait dengan kelompok politik manapun dan misinya hanya untuk melaporkan kebenaran dari lapangan tanpa bias. Insiden ini terjadi setelah Kabinet Keamanan Israel pekan lalu menyetujui perluasan operasi di Gaza, termasuk pengambil alihan penuh Gaza City. Situasi kemanusiaan di Gaza mendapat kecaman internasional yang meluas, bahkan dari sekutu Israel sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, Presiden Republik Peru melakukan kunjungan kenegaraannya ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan negara Peru bersepakat menandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Setelah menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegara, melanjutkan kunjungannya ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menemui Ketua DPR RI Puan Maharani. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, sekaligus jadi kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung upaya Presiden untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional yang tentunya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Puan menilai Peru adalah mitra penting Indonesia di Amerika Latin karena memiliki banyak kesamaan. Sebagai negara dengan garis pantai panjang serta kaya akan budaya dan sumber daya alam. Dari kunjungan ini telah ditandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah baru saja saya menerima kunjungan Presiden Republik Peru yang mulia Ibu Dina Ercilia Boluarte Zegara yang telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan kenegaraan beliau adalah dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Selain itu, juga merupakan kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 yang lalu. Tentu saja kami DPR RI akan selalu mendukung upaya dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional termaksud dengan Peru dalam semua kerjasama internasional yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang mana pada saat ini Indonesia, dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, maka peningkatan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara termasuk Peru akan menjadi sangat relevan dan signifikan. Dan dalam rangka 50 tahun hubungan antara Indonesia dan Peru, tadi pagi juga sudah ditandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Peru, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Dina Presiden Peru Boluarte. Semoga dengan ditandatanganinya kerjasama IP-SEPA itu akan membuat perdagangan antara Indonesia dan Peru bisa semakin baik, semakin lancar, dan kita akan di DPR RI tentu saja mendukung hal-hal yang terkait dengan perdagangan, ekonomi, pendidikan, people contact, dan lain sebagainya.
juga termasuk dengan kerjasama di bidang pertanian. Tadi beliau menyampaikan menginginkan agar produk-produk pertanian yang di Peru bisa masuk ke Indonesia, juga bagaimana kemudian di bidang pariwisata, karena Peru punya Machu Picchu, di Indonesia kita punya Candi Borobudur, bagaimana kemudian bidang pariwisata pun menjadi salah satu concern untuk bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Peru. Mungkin itu bagian pembicaraan antara saya sebagai Ketua DPR dengan Presiden Peru yang baru saja melakukan pembicaraan bilateral antara DPR RI dan Presiden Peru. Terima kasih. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump salah sebut lokasi pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengira akan berangkat ke Rusia, padahal pertemuan dijadwalkan di Alaska, Amerika Serikat. Saat konferensi pers tentang keamanan di Washington DC, Trump mengatakan dia akan pergi ke Rusia untuk bertemu Putin pada hari Jumat. Kenyataannya, pertemuan itu akan diselenggarakan di Alaska pada 15 Agustus 2025. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. So look, let's just do this. Let's do this. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. What happens, happens. I'll let you know what happens. You'll be the first to know. I'll be calling the European leaders. I'm going with totally, I mean, we have a lot of talks. They're great people. They're great leaders, actually, and they want to get back. Honestly, as one of them said, I've OD'd on trying to settle Ukraine. They've OD'd, meaning they've overdosed on the settlement of Ukraine. Pertemuan dengan Putin di Alaska akan menjadi pertemuan resmi pertama antara keduanya sejak 2021. Summit ini diharapkan dapat membahas upaya mengakhiri konflik dengan Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa kondisi ekonomi negerinya masih sangat kuat dan kokoh meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Trump memaparkan sejumlah grafik dan data positif yang menunjukkan kinerja ekonomi Amerika yang membanggakan di ruang Oval Office pada Kamis 7 Agustus 2025 waktu setempat. Presiden Donald Trump secara mendadak memanggil jurnalis ke Oval Office pada Kamis waktu setempat. Didampingi peneliti senior Heritage Foundation, Stephen Moore, Trump memamerkan grafik yang ia klaim membuktikan ekonomi Amerika Serikat tetap kuat. Dalam paparannya, Moore menonjolkan keberhasilan Trump dan mengkritik catatan ekonomi mantan Presiden Joe Biden. Langkah ini disebut sebagai upaya Trump mengubah narasi perekonomian di tengah pasar saham yang stabil namun pertumbuhan lapangan kerja melambat dan tekanan inflasi meningkat. Moore juga menyebut, laporan Biro Statistik Tenaga Kerja di era Biden melebih-lebihkan penciptaan lapangan kerja hingga 1,5 juta. So I called the president because I had some very good news from some new data that we've been able to put together that no one has ever seen before, and I'll just very quickly go through these. So I was telling the president that he did the right thing in calling for a new head of the Bureau of Labor Statistics because this shows that over the last 2 years of the Biden administration, the BLS overestimated job creation by 1.5 million jobs. Mr. President, that's a gigantic error. And I don't know if she's, I'm not It might not have been an error, that's the bad part. If it was an error, it would be one thing. I don't think it's an error. I think they did it purposely. Whether that, you may well be right, but even if it wasn't purposefully, it's incompetence. Right. Okay, so 1.5 million jobs overestimated. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland, Amerika Serikat. Petugas menyatakan 3 orang selamat dalam insiden ini. Empat anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Master Deputy State Fire Marshal Oliver Alkire menyebut api bermula di bagian kanan rumah pada teras tertutup. Mesin berat dikerahkan ke lokasi untuk membantu mengangkat puing-puing pada Minggu sore. Petugas pemadam membutuhkan lebih dari 1 jam untuk mengendalikan api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal pemerintah Malaysia yang ingin menempuh jalur damai melalui komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait Laut Ambalat. Namun Dev menyebut pemerintah Indonesia tetap perlu waspada dan terus mengawasi Laut Ambalat, khususnya Blok Barat yang berada di Sulawesi. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah resmi untuk mengelola Laut Ambalat yang berada di Sulawesi setelah menjadi perebutan sejak lama. Namun pemerintah Malaysia enggan bahwa laut tersebut disebut sebagai Laut Ambalat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perihal Laut Ambalat. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengawasan dan diplomasi aktif demi memperkuat posisi hukum Indonesia. Dirinya juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai. Dev juga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat tetap waspada dan meningkatkan patroli di lapangan untuk memperjelas bahwa wilayah tersebut berada di bawah kontrol Indonesia. Menyikapi pernyataan dari pemerintah Malaysia ditambah juga diskusi yang cukup sengit di Parlemen Malaysia tentang Laut Sulawesi yang berkaitan dengan Blok Ambalat, ini perlu diwaspadai dan juga diawasi oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri ataupun juga kementerian teknis lainnya yang terkait. Hal ini tentunya berkaitan dengan Blok ND6 dan ND7, dan kita berpegang teguh kepada perjanjian hukum internasional, termasuk perjanjian landas kontinen tahun 1969 dan UNCLOS tahun 1982. Dan yang dimana tegas membahas juga mengatur tentang batas-batas wilayah kita, dan kita tetap juga menghargai komitmen dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan isu ini secara damai. Namun kita jangan sampai lengah, kita harus tetap waspada, kita harus memperkuat posisi dan narasi hukum kita, melakukan diplomasi yang aktif di berbagai macam forum, dan pengawasan di lapangan dan patroli tetap harus ditingkatkan. Kita mendorong akan konsistensi dan penyebutan akan wilayah tersebut agar lebih tegas bahwa itu adalah milik kita, dan dengan kehadiran patroli yang rutin baik dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara ataupun juga dari instansi lainnya untuk memperjelas bahwa wilayah itu di bawah kontrol Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Belarus sepakat mempererat kerjasama industri melalui pertemuan bilateral antar kepala negara. Kemenperin menindaklanjuti kesepakatan ini dengan membahas peluang konkret di sektor strategis bersama pemerintah Belarus. Indonesia dan Republik Belarus sepakat meningkatkan kerjasama di bidang industri sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral. Kesepakatan ini mencuat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Minsk pada 15 Juli 2025 lalu. Keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk perdagangan, industri, dan pemenuhan kebutuhan nasional. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Vladimirovich Rezhenkov di Jakarta pada 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu dibahas peluang kerjasama konkret di sektor industri. Menperin menyebut Belarus berperan penting dalam upaya Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union. Meski volume perdagangan kedua negara masih terbatas, pemerintah optimistis akan potensi pertumbuhan yang besar. Fokus kerjasama diarahkan pada sektor otomotif, alat berat, mesin pertanian, produk argo, industri metalurgi, serta pengembangan kawasan industri dan teknologi 4.0. We believe that the meeting between the two leaders, it serves as an important foundation on fostering closer cooperation between Indonesia and Belarus. Sebagai langkah selanjutnya, Kementerian Perindustrian akan mengirim delegasi ke Minsk untuk menyusun dokumen perjanjian kerjasama antar negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, National Day Singapore Parade yang dihadiri Presiden Prabowo menjadi momen hangat penuh semangat nasionalisme bagi WNI dan juga diaspora Indonesia di Singapura. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh WNI dan diaspora Indonesia di Singapura. National Day Singapore Parade pada Sabtu 9 Agustus menjadi momen penting yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Singapura ke-60. Pesawat kepresidenan mendarat di Paya Lebar Airbase dan juga Prabowo tiba didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah penyambutan di bandara, Presiden Prabowo menuju hotel yang telah dipenuhi warga negara Indonesia, diaspora, pelajar, mahasiswa, dan pejabat KBRI Singapura yang menanti kedatangannya. Ia menyapa satu persatu para tamu yang menyambut dengan sorak dan semangat nasionalisme, menciptakan momen hangat penuh kekeluargaan. WNI dan diaspora mengibarkan bendera merah putih kecil sebagai simbol kebanggaan saat menyambut Presiden Prabowo Subianto. Cindy Claresta, perwakilan WNI di Singapura, menyampaikan pesan cinta tanah air dan harapan untuk masa depan Indonesia memantik semangat nasionalisme di antara hadirin. Harapannya untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Tentunya kami senang sekali mendengar prestasi Indonesia yang semakin banyak di tahun ini, dan untuk ke depannya semoga bibit-bibit akan terus tercipta untuk Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Merdeka! Tak hanya itu, kehadiran Prabowo juga memberikan kesan mendalam bagi mahasiswa Indonesia di Singapura. Mereka merasa lebih dekat dengan tanah air, menganggap pertemuan ini sebagai pengikat rasa kebangsaan dan momen yang membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri di negeri orang. Ini pengalamannya sangat memorable dan membuat diriku semakin dekat dengan rumah, apalagi dalam rangka National Day Parade di Singapura dan berketemu dengan Pak Prabowo. Pastinya senang sekali sih bisa dapat kesempatan buat ketemu lagi sama Pak Prabowo, karena yang waktu lalu udah sempat ketemu tapi belum sempat bisa sedekat ini sih ketemunya sama Pak Prabowo tadi gitu. Kesempatan yang sangat jarang sekali untuk bertemu langsung dengan Pak Presiden. Apalagi ini untuk pertama kalinya di hidup saya ketemu dengan Pak Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Sebanyak 10 orang tewas di Cina usai banjir bandang yang terjadi sejak Kamis lalu. Hingga kini, regu penyelamat terus dikerahkan untuk mencari para korban hilang di kawasan terdampak banjir tersebut. Banjir bandang yang melanda kawasan Yuzhong, Provinsi Gansu, Cina, sebabkan 10 orang tewas usai luapan lumpur dan banjir terjadi sejak Kamis lalu. Melalui data yang dihimpun, korban hilang atas peristiwa ini mencapai 30 orang lebih. Sebelumnya, Presiden Cina 11 Jinping mendorong penyelamatan terhadap orang hilang secara masif melalui televisi nasional di negara tersebut. Adapun pihak berwenang turut mengumumkan peringatan kuning pada Sabtu lalu terhadap hujan deras dan mengaktifkan rencana tanggap banjir di sejumlah provinsi, yakni Jiangsu, Anhui, Hubei, hingga Chongqing. Diketahui total petugas yang berada di lokasi banjir tersebut mencapai 200 orang guna mencari para korban hilang serta membuka akses mobilitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir melanda 6 negara bagian di wilayah Midwest Amerika Serikat. Hujan deras membuat akses jalan terputus dan mengakibatkan pemadaman listrik. Salah satu dampak terbesar terjadi di negara bagian Wisconsin, di mana panitia terpaksa membatalkan penyelenggaraan Wisconsin State Fair. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan banjir untuk Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois, dan Wisconsin. Curah hujan yang tinggi membuat aliran listrik terputus bagi 18.000 pelanggan.
Salah satu yang terdampak adalah pameran tahunan terbesar di negara bagian Wisconsin State Fair, di mana pihak penyelenggara terpaksa membatalkan hari penutupan acara yang sudah berlangsung 11 hari. Akibat bencana ini, petugas damkar menerima ratusan laporan darurat, mulai dari kebocoran gas, pemadaman listrik, hingga evakuasi warga terjebak banjir. Dampak banjir juga terasa di dunia olahraga, di mana USA Triathlon memutuskan membatalkan kejuaraan nasional sprint dan para triathlon di Milwaukee. Pemerintah Milwaukee mengimbau warga untuk tidak berkendara atau berjalan di area tergenang karena kondisi masih berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menyebut tindakan Presiden Prabowo merupakan tindakan yang mulia. Dalam memberikan bantuan, negara Indonesia terlibat aktif untuk memberikan fasilitas sekaligus menyerukan gencatan senjata yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Palestina, dan Israel. Salah satu bantuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan satu pulau, yakni Pulau Galang, yang berada di Kepulauan Riau, untuk menampung sementara dalam memberikan bantuan medis kepada 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Hal ini banyak mendapat apresiasi yang dinilai bahwa tindakan Presiden Prabowo merupakan sebagai bentuk tindakan yang mulia. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya memastikan Indonesia akan menyediakan pelayanan medis terbaik untuk korban warga Gaza. Upaya yang amat mulia yang digagas oleh Presiden Prabowo untuk merelokasi sejumlah warga Gaza yang membutuhkan pelayanan medis, khususnya kepada mereka yang perempuan, anak-anak, ya baik pelayanan medis fisik ataupun juga pelayanan medis mental dan emosional. Ini adalah suatu upaya yang baik, upaya yang mulia, dan ini wajib kita dukung. Kita pastikan bahwa kita bisa menyediakan pelayanan medis yang terbaik buat mereka agar mereka bisa kembali sembuh dan mereka kembali ke kampungnya dan membangun kampungnya. Gaza ini adalah satu permasalahan yang membutuhkan kerjasama secara masif oleh seluruh pihak dunia. Banyak pihak-pihak yang melakukan aksi-aksi damai di berbagai macam kota besar di seluruh dunia. Akan tapi kita harus lebih dari itu. Dan ini yang sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan kita melakukan relokasi dan juga membantu menyembuhkan mereka agar mereka bisa kembali berdiri dan menjadi bagian yang terhormat dari seluruh jajaran dunia. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Pantai Gading memadati jalanan ibu kota Abidjan. Mereka memprotes pemblokiran sejumlah tokoh oposisi dari pemilihan presiden mendatang. Ribuan warga Pantai Gading turun ke jalan di kota Abidjan, ibu kota negara di Afrika Barat, untuk memprotes pemblokiran sejumlah tokoh oposisi dari pemilihan presiden mendatang. Negara dengan penduduk sebanyak 32 juta orang ini merupakan ekonomi terbesar di Afrika Barat, Frankofon. Pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Pada awal tahun ini, 4 tokoh oposisi utama, termasuk mantan Presiden Laurent Gbagbo dan mantan CEO Credit Suisse Tidjane Thiam, dilarang maju oleh komisi pemilihan. Pada Sabtu pagi, para demonstran berkumpul di Yapougon, wilayah padat penduduk di Abidjan, mengusung spanduk dengan pesan "Cukup sudah" dan tidak ada demokrasi sejati tanpa keadilan sejati. Gbagbo dan Thiam telah bergabung untuk menentang Presiden petahana Alassane Ouattara. Pemimpin berusia 83 tahun itu mengumumkan bulan lalu akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat. Pencalonannya diperdebatkan setelah ia mengubah konstitusi pada 2016 untuk menghapus batas masa jabatan presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo meninjau langsung pelaksanaan FIA Asia Pacific Rally Championship 2025 di Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu 9 Agustus 2025. Menpora mengapresiasi ajang tersebut yang memberi dampak positif bagi sport tourism.
Menteri Pemuda dan Olahraga juga menyoroti besarnya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Salah satu tim bahkan membawa rombongan hingga 175 orang. Menurut Menpora, hal ini secara otomatis turut mempromosikan Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan. APRC Simalungun 2025 menjadi salah satu ajang otomotif bergengsi yang menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah event internasional sekaligus mendorong potensi daerah dalam industri olahraga dan pariwisata. Seperti diketahui, kejuaraan VIA APRC 2025 digelar pada 8-10 Agustus di dua lokasi lintasan yang berbatuan dan tanah, yakni di perkebunan PTPN 4 Teh Simadanik dan kawasan Tobapa Plestari Sektor Aek Nauli. Ajang balapan ini diakui 48 pembalap dari berbagai daerah se-Indonesia dan diramaikan pembalap mancanegara seperti India hingga Prancis. Pastinya beliau antusias, memang beliau menargetkan 2 tahun ini fokus kepada program yang orientasi langsung menyentuh masyarakat, tapi beliau ingin mendorong setelah 2026 ini event-event tingkat dunia, baik itu olahraga, entertainment dan lain-lain ini dikencangkan. Jadi WRC ini adalah kejuaraan motorsport yang saya rasa masuk 3 besar di dunia. Jadi kita sudah memiliki MotoGP dan kita kembali lagi menarik WRC, ya ini sudah tepat bagaimana Indonesia akan lebih gagah lagi di kancah dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Timnas Voli Putri Indonesia U21 meraih kemenangan perdana di ajang FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan apresiasi atas performa timnas yang berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 3-1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, merasa bangga dan mengapresiasi Timnas Voli Putri Indonesia U21 yang berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 3-1. Pertandingan lanjutan Grup A FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025 ini digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya pada Jumat 8 Agustus 2025. Set pertama berjalan ketat dengan skor sempat imbang 16-16 sebelum Indonesia menutup set dengan kemenangan 28-26. Pada set keempat, Indonesia unggul 25-21 atas Kanada yang sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di ajang FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025. Wah, saya terkesima sekali karena ini kita lawannya Kanada ya. Ini lihat dari posturnya, dari peringkat sangat tinggi, tapi kita sangat bersaing. Ini di awal kita udah leading 2-0, tapi sekarang jadi 2-1. Tapi ini performanya secara keseluruhan harus kita apresiasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 4 astronot berhasil kembali ke bumi pada Sabtu 9 Agustus 2025 setelah hampir 5 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka berhasil mendarat dengan selamat dengan menggunakan kapsul SpaceX. Keempat astronot tersebut adalah Anne McClain dan Nicole Ayers dari Amerika Serikat, Takuya Onishi dari Jepang, dan Kirill Peskov dari Rusia. Mereka kembali ke bumi setelah 5 bulan di stasiun antariksa dan berhasil mendarat di Laut Lepas Pantai California pukul 8:44 waktu setempat. Misi ini merupakan bagian dari program NASA untuk menggantikan pesawat antariksa dengan kapsul kerjasama industri swasta. Keempat astronot diangkut kapsul Dragon milik SpaceX. Setelah mendarat, kapsul diangkat kapal SpaceX selama di stasiun. Para astronot melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk mempelajari pertumbuhan tanaman dan respon sel terhadap gravitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengenang penerimaan penghargaan tertinggi dari Presiden Peru Dina Boluarte yang diberikan pada tahun 2024. Prabowo pun memberikan penghargaan serupa kepada Presiden Peru Dina Boluarte dan penandatangani sejumlah kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto mengenang momen ketika dirinya menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, Grand Cross of the Order of the Sun of Peru. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Peru Dina Boluarte pada 14 November 2024. Kenangan itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers usai pertemuannya dengan Dina di Istana Merdeka, Jakarta
pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti hubungan diplomatik Indonesia dan Peru yang telah terjalin sejak tahun 1975. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Dina dalam mempererat kerjasama bilateral, Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipura, tanda kehormatan tertinggi dari Indonesia kepada Presiden Peru. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Pertemuan kedua kepala negara juga menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Pemerintah Indonesia dan Peru menandatangani kerjasama di berbagai bidang, seperti pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal, ketahanan pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, Presiden Republik Peru melakukan kunjungan kenegaraannya ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan negara Peru bersepakat menandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Setelah menyambangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegara, melanjutkan kunjungannya ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menemui Ketua DPR RI Puan Maharani. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Peru, sekaligus jadi kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung upaya Presiden untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional yang tentunya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Puan menilai Peru adalah mitra penting Indonesia di Amerika Latin karena memiliki banyak kesamaan. Sebagai negara dengan garis pantai panjang serta kaya akan budaya dan sumber daya alam. Dari kunjungan ini telah ditandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, baru saja saya menerima kunjungan Presiden Republik Peru yang mulia Ibu Dina Ercilia Boluarte Zegara yang telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan kenegaraan beliau adalah dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Selain itu, juga merupakan kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 yang lalu. Tentu saja kami DPR RI akan selalu mendukung upaya dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional termaksud dengan Peru dalam semua kerjasama internasional yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang mana pada saat ini Indonesia, dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, maka peningkatan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara termasuk Peru akan menjadi sangat relevan dan signifikan. Dan dalam rangka 50 tahun hubungan antara Indonesia dan Peru, tadi pagi juga sudah ditandatangani kerjasama IP-SEPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Peru, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Dina Presiden Peru Boluarte. Semoga dengan ditandatanganinya kerjasama IP-SEPA itu akan membuat perdagangan antara Indonesia dan Peru bisa semakin baik, semakin lancar, dan kita akan di DPR RI tentu saja mendukung
hal-hal yang terkait dengan perdagangan, ekonomi, pendidikan, people to people contact dan lain sebagainya. Juga termasuk dengan kerjasama di bidang pertanian. Tadi beliau menyampaikan menginginkan agar produk-produk pertanian yang di Peru bisa masuk ke Indonesia, juga bagaimana kemudian di bidang pariwisata, karena Peru punya Machu Picchu, di Indonesia kita punya Candi Borobudur, bagaimana kemudian bidang pariwisata pun menjadi salah satu concern untuk bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Peru. Mungkin itu bagian pembicaraan antara saya sebagai Ketua DPR dengan Presiden Peru yang baru saja melakukan pembicaraan bilateral antara DPR RI dan Presiden Peru. Terima kasih. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Medellin di Kolombia tengah bergema warna dan harum bunga. Ratusan sileteros turun ke jalan membawa kreasi bunga yang memukau dalam parade festival bunga ke-68. Jalanan kota Medellin dipenuhi warna-warni bunga saat festival bunga ke-68 dan parade sileteros digelar pada Senin 11 Agustus 2025. Lebih dari 500 sileteros yang merupakan penjual bunga tradisional membawa kreasi bunga mereka dalam sebuah parade. Rekaman gambar menunjukkan puluhan peserta membawa rangkaian bunga mereka dimulai dari jembatan Guayaquil dan berakhir di Plaza Mayor yang merupakan pusat konvensi dan pameran utama kota. Ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara turut menyaksikan kemegahan kreasi tersebut. Sebelum parade dimulai, panitia mengumumkan nama-nama sileteros pemenang pada masing-masing kategori dari 7 kategori lomba. Festival bunga yang diselenggarakan setiap musim panas ini dianggap sebagai acara kebudayaan terpenting di Medellin. Selain parade sileteros, warga juga merayakan dengan konser, pasar, dan berbagai aktivitas keluarga serta atraksi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Internasional Bunga Tomohon atau TIFF 2025 berlangsung meriah di Sulawesi Utara. Menteri Pariwisata Widianti turut menghadiri festival serta mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkop Tomohon yang berhasil menggelar acara bergengsi ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan kepuasan atas penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Menteri Pariwisata Widianti menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Tomohon, serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Fakta menarik, TIFF telah menjadi bagian dari karisma event Nusantara selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa TIFF merupakan event tunggal dan juga berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan jumlah wisatawan. Tak hanya menyuguhkan parade bunga yang mewah, TIFF 2025 berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 12 Agustus 2025. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung penguatan tata kelola event daerah seperti TIFF melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem kreatif, serta promosi yang lebih luas ke pasar internasional. Semoga festival ini terus tumbuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Dari Tomohon, kita kirim pesan kepada dunia, inilah Indonesia, indah dalam keberagaman, kuat dalam sinergi, besar dalam budaya. Dengan rangkaian acara yang padat dan meriah, TIFF 2025 diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.